Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatid, para haji, para jamaah, wabil khusus akhinal kiram al Ustadz Dodo, Ketua DKM Masjid Al-Amir yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, akhinal kiram wal Ustadz Mahfud, akhinal kiram wal Ustadz Adi, para kesepuhan, Bapak Haji Anim, Bapak Agus, beserta para jamaah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim melanjutkan bahasan fikih Fathul Qarib yang insyaallah pada kesempatan kali ini sampai pada bab hawalah. Hawalah perpindahan tanggungan hutang. Faslun fil hawalah bi fathil ha, dengan dipatahkan hak hawalah, wa hukiya hiwalah kasruha. Ada yang mengatakan hawalah, ada yang mengatakan hiwalah. Menurut bahasa, hawalah adalah at-tahawul, ail intiqal, perpindahan. Perpindahan. Wa syar'an, sedangkan hawalah menurut syara, menurut istilah, naqlul haqqi, memindahkan hak, min dhimatil muhil, dari tanggungan muhil, ila dhimatil muhal alaih, kepada tanggungan muhal alaih. Untuk mengetahui muhil, muhal alaih dan mukhtal, kita perlu contohkan supaya lebih jelas. Saya memberikan hutang kepada Kang Ustadz Dodo 10 juta. Kang Ustadz Dodo juga memberikan hutang kepada Kang Ustadz Adi sama 10 juta. Intinya Kang Ustadz Adi punya utang ke Kang Ustadz Dodo 10 juta, Kang Ustadz Dodo pun punya utang kepada saya 10 juta. Lalu suatu kesempatan saya nagih ke Kang Ustadz Dodo, Kang Ustadz,
Katanya janji utangnya minjem 10 juta 3 bulan. Sekarang sudah 3 bulan, sudah jatuh tempo untuk pembayaran, ya. Kata Kang Ustadz Dodo, Ustadz, saya belum punya duit. Iya sih, saya janji 3 bulan, ya. Tapi belum ada. Ingat, saya juga punya piutang, saya juga punya nih yang punya utang kepada saya, Kang Ustadz Adi, ya. Gimana Kang Ustadz kalau umpama Ustadz nagihnya Kang Ustadz Adi aja? Nah, ya, Kang Ustadz Adi aja. Nanti saya bilangin ke Kang Ustadz Adi, saya tagih gitu kan. Ntar dulu ya Ustadz, ya, contoh ya, sebelum dipindahkan hutang, ntar dulu ya Ustadz ya, tunggu dulu sebentar. Akhirnya Kang Ustadz dulu telepon ke Kang Ustadz Adi. Kang Ustadz Adi, dulu 2 bulan yang lalu minjem uang 10 juta, janjinya kan 1 bulan. Sekarang udah lewat 1 bulan, saya butuh 10 juta. Aduh, kata Ustadz Adi, uangnya belum ada, ya. Akhirnya dimusyawarahkan, gini atuh Ustadz, ya, saya nggak punya duit untuk bayar utang ke Ustadz Asep, ya, tapi ada yang punya utang ke saya, Ustadz Adi. Ya udah Ustadz Asep, nagihnya ke Ustadz Adi aja ya. Nagihnya Kang Ustadz Adi aja. Kata saya, siap, boleh. Berarti saya nagih Kang Ustadz Adi. Maka dari 3 orang tadi bisa dinamakan saya sebagai mukhtal, ya. Mukhtal, orang yang punya hak terhadap Kang Ustadz Dodo Muhil. Kang Ustadz Dodo Muhil yang memindahkan pertanggungjawaban hutang, Muhil. Sedangkan Kang Adi ini adalah muhal alih, yang menerima perpindahan tanggung jawab hutang dari saya. Wa syara'itul hawalah arba'atun. Hiwalah bisa terjadi dengan 4 syarat, ya, dengan 4 syarat. Salah satunya yang pertama adalah ridhol muhil, ridhonya muhil, man alaihi dain lil muhal lal muhal alaih, ya. Ridhol muhil, ridhonya si muhil. Muhil itu Kang Ustadz Dodo, ya. Kang Ustadz Dodo ridho, ya udah Kang Ustadz Asep, karena saya nggak bisa bayar utang 10 juta, ya, sekarang utang saya pindah ke Kang Ustadz Adi 10 jutanya. Ridho. Yang kedua syaratnya wa qabulul muhtal, nerimanya muhtal saya, ya. Saya nerima, ya nggak apa-apa Ustadz Dodo, siaplah, saya juga percaya Kang Ustadz Adi. Ya udah, berarti sekarang kita nggak ada sangkutan, Kang Ustadz Dodo nggak ada utang piutang ke saya, berarti yang ada utang piutang ke saya yaitu Kang Adi. Dan sekaligus sama, Kang Adi dan Kang Ustadz Dodo tidak ada sangkut pautan. Utang Kang Ustadz Adi ke Kang Ustadz Dodo udah lunas. Gantian Kang Ustadz Adi punya utang ke saya sama 10 juta, ya, 10 juta. Lal muhal aleh, tidak dibutuhkan ridho dan nerimanya muhal aleh Kang Adi, ya. Tidak dibutuhkan. Kalau Kang Ustadz Adi nggak nerima, tetap sah hiwalah. Karena Kang Ustadz Adi, Kang Ustadz Dodo saya nggak mau ah. Saya kan minjem juga ke Kang Ustadz Dodo, ya. Saya nggak mau kalau umpama ditagih sama Ustadz Asep, nggak mau ah saya. Itu tetap sah. Karena apa? Karena kewajiban Kang Ustadz Adi mau ke Kang Ustadz Dodo bayar, mau ke saya bayar, ya. Sama-sama bayarnya, sehingga tidak dibutuhkan ridhonya muhal aleh. Kang Ustadz Adi mau ridho mau enggak, udah perpindahan terjadi. Saya nagih Kang Ustadz Adi. Kata Kang Ustadz Adi nggak mau, Ustadz saya galak nagihnya, nah gitu. Mau enggak tetap jadi. Tapi kalau seandainya sayanya tidak nerima nih muhtalnya, maka tidak terjadi. Karena Kang Ustadz Dodo, ya udah Ustadz Asep, karena saya nggak punya uang, sekarang saya udah ngomong ke Ustadz Adi, jadi Kang Ustadz Adi utangnya ke Kang Ustadz Asep aja. Kang Ustadz Asep ke Kang Ustadz Adi punya piutangnya, saya bebas, nggak ada. Kata saya nggak bisa, nggak mau. Saya berani minjemin dulu ke Kang Ustadz Dodo, saya percayanya ke Kang Ustadz Dodo, saya nggak tahu Kang Ustadz Adi nggak mau, ya, nggak bisa. Karena saya hanya percaya ke Kang Ustadz Dodo minjemin itu. Ke yang lain saya nggak tahu, nggak mau ah, ntar ribet. Ya udah, ya, saya menagih Kang Ustadz Dodo aja, urusan Kang Ustadz Dodo. Mau nagih mau enggak ke Kang Ustadz Adi, mau ke yang lain silahkan, yang penting saya mah dibayar utang saya. Maka tidak terjadi hiwalah.
ketika tidak ada kesepakatan tadi, tidak ada nerimanya muhtal, yaitu saya, ya. Syarat yang ketiga, qaulul haqqi mustaqiran fi dhimmah, adanya hak muhal bih, ya muhal bih itu barang yang piutang atau utangnya. Ini mustaqiran fi dhimmah, urusannya masih ada tanggungan. Utang berarti hanya terjadi di masalah hutang. Ya, tanggungan itu hanya terjadi di masalah tanggungan atau utang. Bukan di benda atau di barang yang ada, tapi di utang piutang, perpindahan utang berarti ini. Ya, perpindahan piutang. Warabiu yang keempat, ittifaqu ma ay adainu alladhi fi dhimatil muhil wal muhal alaih fil jinsi. Akurnya, samanya, sepakatnya barang atau utang tadi dari tanggungan muhil Kang Ustaz Dodo wal muhal alaih dan tanggungan Kang Adi sama-sama. Kalau jenis uangnya itu 10 juta berarti, ya. Piutang kalau berbentuk uang 10 juta sama, ya. Kalau berbentuk barang utangnya padinya sama, kurmanya sama, 1 kuintal kurma atau 1 kuintal padi sama jenisnya, warnaui sama warnanya, macamnya. Kalau umpama utangnya, ya, utangnya bukan uang. Kalau utang itu kan bisa uang, bukan uang. Kalau bukan uang berarti jenisnya sama. Wal qadri, kira-kiranya, timbangannya, literannya. Kalau pakai literan berarti sama 10 liter atau 10 gantang. Kalau pakai kilo berarti 1 kintal atau 1 ton, itu sama, ya. Wan naui, warnanya. Wal hululi wa ta'jili, jatuh temponya sama. Sehingga Kang Ustaz Dodo pinjam ke saya sudah jatuh tempo, Kang Ustaz Adi pun pinjam Kang Ustaz Dodo udah jatuh tempo. Tapi kalau belum jatuh temponya, ini tidak terjadi, ya, tidak sepakat, berarti tidak sama. Contoh lah, Kang Ustaz Dodo minjem ke saya dengan perjanjian minjem 3 bulan, ya. Lalu Kang Ustaz Andi minjem ke Kang Ustaz Dodo dengan perjanjian mau minjem itu 10 bulan, ya. Insya Allah akan saya ganti 10 bulan. Kan beda. Ketika Kang Ustaz Dodo nagih, Kang Ustaz Adi baru punya utang 2 bulan. Dipindahkan, itu tidak terjadi, ya. Tidak bisa, karena akan dibantah oleh Kang Ustaz Adi. Saya kan perjanjian minjemnya ini 10 bulan. Sekarang baru 2 bulan udah ditagih, meskipun boleh, tapi ya tidak terjadi hiwalah tadi. Tidak bisa dihiwalahkan karena beda dalam tempo dan kontannya. Dalam arti kalau perjanjian kontan dan kreditnya tadi, ya. Maka watabra'u bihal hiwalah dhimatul muhil andainil muhal mukhtal wa yabra'u aydan al muhal alih min dainil muhil. Dengan terjadinya perpindahan piutang dan utang tadi, maka bebas zimatul muhil, kewajiban membayar muhil Kang Ustaz Dodo terhadap saya. Berarti udah bebas, Kang Ustaz Dodo sudah tidak punya utang kepada saya. Dan sekaligus bebas Kang Ustaz Adi tidak punya utang kepada Kang Ustaz Dodo. Bebas. Bukan kepada saya punya utang, kepada Ustaz Dodo nggak punya utang, itu double, ya, rugi. Maka setelah terjadinya akad hiwalah, yang punya sangkutan adalah Kang Ustaz Adi punya utang ke saya, ya, punya utang ke Kang Ustaz Asep. Setelah terjadinya hiwalah, Kang Ustaz Adi urusan dengan Kang Ustaz Dodo bebas, ya, beres, lancar. Kang Ustaz Dodo pun urusan dengan saya itu lancar. Tidak ada sangkutan lagi. Yang sekarang urusan selanjutnya saya nagih ke Kang Ustaz Adi. Kang Ustaz Adi wajib bayar kepada saya. Mau dicicil tah, mau umpama langsung 10 juta, ya, mau dibayar separuh dulu, saya nagihnya ke Kang Ustaz Adi. Ini di bab hiwalah perpindahan. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi kalau memang sama-sama bersahabat, ya, sama-sama teman, sama-sama akrab. Tapi kalau tidak akrab pasti tidak terjadi. Karena contohlah, saya minjemin ke Kang Ustaz Dodo 10 juta, ternyata Kang Ustaz Dodo pun minjemin ke temannya yang ada di Jakarta 10 juta. Sebut aja Sofyan, ya.
namanya saya nggak kenal gitu. Kata Kang Ustaz Dodo, ya udah Mas Asep, saya mau pindah utang aja ya terhadap teman saya yang ada di Jakarta, ya Sopyan, sama punya utang 10 juta. Kata saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak kenal Sopyan. Saya juga nagihnya jauh ke sana ke Jakarta. Saya berani minjemin ke Kang Ustaz Dodo, tidak terjadi. Itu pasti tidak terjadi hiwalah kalau umpamanya yang dipindahkan tidak kenal. Tapi kalau umpama kenal, seperti dicontohkan tadi di awal, kalau kenal, saya kenal terhadap Kang Ustaz Adi, saya juga percaya Kang Ustaz Adi, itu kemungkinan bisa terjadi hiwalah. Bisa terjadi perpindahan hutang karena si muhal aleh, orang yang ketiga yang punya utang itu dikenal oleh si mukhtal, yaitu orang yang minjemi pertama. Yang kedua, sekarang kita bahas doman. Tadi hiwalah perpindahan hutang, sekarang masalah utang juga nih ya. Masalah utang juga. Pidoman, doman itu nanggung ya. Nanggung atau menjadi jaminan. Wa huwa masdaru doman tu syai' domanan idza qafaltuhu wa syar'an iltizamu ma fi dhimatil ghair minal mal ya. Menjadi pastinya ketentuan suatu perkara dari tanggungan orang lain minal mal dari harta. Wa syartu dhamin ayakuna fi ahlu tasarruf. Kalau ini nanggung utang. Nanggung utang itu menjadi jaminan, penjamin bahasanya. Penjamin. Kita contohkan bab doman juga, ya kita diambil 3 nama tadi. Saya, Kang Ustaz Dodo, Kang Ustaz Adi yang familiar, yang saya hafal gitu. Kang Ustaz Adi punya utang ke Kang Ustaz Dodo 5 juta. Kang Ustaz Adi ditagih, nggak bisa bayar juga. Sedangkan Kang Ustaz Adi itu sahabat saya. Maka kata saya ke Kang Ustaz Dodo, ya, saya menjaminlah, tenang, utang Ustaz itu akan dibayar. Saya jaminan, kalau ada uang saya bayarinlah uangnya. Nah, itu nanggung ya, menjadi jaminan. Ya kalau ada uang saya bayarin. Untuk saat ini saya juga nggak punya uang, ya. Saya nggak punya uang. Nanti kalau ada uang saya bayarinlah, ya. Utang ke Ustaz Adi, ya. Sekarang dia belum punya uang, ya. Atau saya bayarin nih, ya gitu kan. Kebetulan saya langsung punya uang, saya bayarin utangnya. Itu namanya nanggung. Nanggung utang orang lain. Nanggung utang orang lain. Wa yasihu sah domanu duyun al mustaqirah fi dhimah, ya, nanggungnya atau menjaminnya utang yang tetap dalam tanggungan idza ulima qadruha, ketika diketahui jumlah atau perkiraannya. Ketika diketahui utangnya, jelas Kang Ustaz Adi punya utang ke Kang Ustaz Dodo 5 juta, ya, 5 juta. Jelas jumlahnya. Ya, 5 juta punya utang. Maka sah menjaminnya saya ke Kang Ustaz Dodo, ya saya jamin lah. Saya nanggung, ya, saya tanggung utang yang 5 jutanya, ya. Untuk saat ini saya belum ada uang, besoklah saya bayar, ya. Besok saya bayar. Ya, besok saya bayar. Ini sah, ya. Ini sah. Sama halnya ketika nanggung utang itu terjadi ketika ada orang yang meninggal kan. Ya, biasanya suka ada akad, ya. Ada akad. Hadirin jamaah, karena almarhum ini mempunyai sangkut urusan hak adami, ada utang piutang yang belum lunas, ya. Ini bayar saya ke saya atau tagih saja ke saya. Itu sama berarti doman, cuma majhul itu. Ya. Bisa saja tidak terjadi, ya. Kalau bukan ahli warisnya. Kalau ahli warisnya kan emang turun utang piutang, tapi kalau bukan ahli waris itu tidak terjadi karena tadi majhul. Utangnya berapa, ya. Contohlah kalau saya menjadi pembuka dalam jenazah, saya yang nanggung sendiri, sedangkan saya bukan ahli dari waris dari keluarga ini yang meninggal. Kata saya tanggunglah utangnya, tagih aja ke saya gitu. Itu tidak terjadi. Karena apa? Tadi, ya, utangnya belum jelas. Berapa jutanya? Ya, belum jelas, maka tidak terjadi. Tapi kalau ahli warisnya
membahasakan ya, jangan nagih ke almarhum karena sudah tidak ada dalam dunia lagi, maka tagih ke ahli warisnya, karena ahli waris itu secara otomatis utang piutang itu kan turun. Keuntungan atau kerugian ahli waris itu kalau punya warisan orang tuanya maka warisannya turun ke anaknya, anak cucunya. Tapi kalau punya utang ya, kalau punya utang gak punya harta yang ditinggalkan, maka sekaligus itu pun akan turun kepada anaknya, dibagi rata lah. Orang tua punya utang ya, gak punya harta sama sekali, gak punya rumah, gak punya properti, meninggalkan utang, anaknya 2, laki-laki dan perempuan, utangnya 15 juta, maka dibagi warisan utang. Untuk perempuan wajib bayar 5 juta, untuk laki-laki 10 juta, karena laki-laki ya 2 bagian dari perempuan. Kalau umpama punya harta 15 hektar, ya iya laki-laki 10 hektar, contoh ini ya, laki-laki 10 hektar, perempuan 5 hektar. Ketika bukan warisan harta yang diwariskan, tapi utang, sama tanggungan laki-laki harus lebih besar daripada perempuan. Jadi sahnya menanggung utang itu ketika hutangnya sudah tetap ya, sudah tetap, benar udah diambil oleh Kang Ustaz Dodo tadi 5 juta, atau Kang Ustaz Adi minjem Kang Ustaz Dodo 5 juta, berarti udah tetap utangnya, tanggungannya. Idza ulima qadruha, dan kadarnya kira-kiranya sudah diketahui, maka mafhumnya kalau hutangnya belum tetap ya, masih ada keraguan dalam hutang, ini tidak terjadi atau tidak sah doman. Seperti mana? Nanggung utang mas kawin pengantin baru ya. Mas kawin pengantin baru mau kawin diutang, nah, sayalah jamin ya, utang yang 10 juta mas kawin itu belum. Kenapa? Utang mas kawin itu belum tetap. Karena kalau udah hubungan suami istri maka utangnya 100%. Tapi kalau umpama belum ya, belum hubungan suami istri, itu masih 5%. Kalau cerai ya, kalau cerai sebelum malam pertama ya, sebelum hubungan suami istri terus cerai, maka mas kawin wajib dibayarnya hanya separuh. Tapi kalau sudah malam pertama maka wajib dibayar seluruhnya. Kalau umpama 10 juta udah malam pertama wajib dibayar seluruhnya. Tapi kalau umpama baru nikah, ternyata sebelum malam pertama berantem bertengkar ya, itu hanya separuh yang wajib dibayar. Ini baru akad nikah dijamin, nah itu belum, tidak sah penjaminannya karena belum jelas apakah yang wajib dibayar 5 juta, apakah yang wajib dibayar 10 juta, karena baru ya, baru. Siapa tahu nanti sebelum malam pertama bertengkar. Wa kharaja biqali idza ulima qadruha aduyunul majhulah, dan tidak boleh juga, tidak sah menanggung atau menjamin utang yang majhul atau tidak jelas ya. Ya udah, saya tanggung utangnya berapapun ya, berapapun, itu tidak jelas. Kalau tidak jelas itu tidak sah ya. Tidak jelas tidak sah yang majhul ya. Wali sahibil haqqi mutalabatu man sya'a minad dhamin wal madmun anhu. Bagi orang yang mempunyai hak tentang utang, berarti orang yang punya piutang, bukan punya utang, orang yang punya piutang, yang meminjami utang. Tadi di contoh awal Kang Ustaz Dodo minjemin ke Kang Ustaz Adi. Ini namanya sahibil haq, Kang Ustaz Dodo minjemin 5 juta ya, yang punya hak ya, piutang kepada Kang Ustaz Adi. Mutalabatu man sya'a minad dhamin wal madmun anhu. Boleh nagih terhadap siapa saja, baik dari domin saya Ustaz Asep ya, yang menanggung utang, wal madmun anhu, atau orang yang ditanggung utangnya Kang Ustaz Adi. Jadi kalau umpama bab nanggung ini bebas ya, tidak bukan bebas Kang Ustaz Adi utangnya, tidak bebas, tidak. Tetap
selama belum lunas ya masih bisa nagih Kang Ustaz Dodo. Nagih Kang Ustaz Asep. Ustaz, mana janjinya 5 juta ya? Katanya akan dijamin utang Ustaz Adi akan dibayar. Nah, enggak ada uangnya. Saya juga. Gimana sih? Kan nanggung. Ya, mau gimana, uangnya belum ada. Kasihan aja kemarin ya maki-maki adik saya itu. Ya. Maka boleh ketika nagih ke saya nggak dikasih, nggak dibayar, maka balik lagi Kang Ustaz Adi. Ya, balik lagi Ustaz Adi. Mana? Kan Ustaz Adi udah jamin. Dia juga nggak bayar, nggak ada, cuma ngomong doang, gitu kan? Cuma ngomong doang. Itu boleh ya, boleh. Kita minad domin wal madmun anhu, wa huwa man alaihi dain, ya. Man lahu alaihi dain. Sampai lunas. Kalau udah lunas, baru ya. Kalau umpama saya ngasih 2 juta, nagih lagi ke Kang Ustaz Adi 3 juta, berarti lunas. Jangan nagih ke saya lagi, jangan nagih ke Kang Ustaz Adi lagi, karena utangnya cuma 5 juta. Ya. Utangnya cuma 5 juta, itu boleh ya. Tadi terjadi penjaminan. Kan sekarang juga banyak yang menjadi jaminan. Kalau mau kredit motor, kredit mobil, atas namanya siapa, penjaminnya siapa. Kalau umpama orang tua yang atas namanya, tapi penjaminnya kan harus anak muda yang masih di bawah usia 50 tahun. Bahasanya penjamin gitu kan, doman kalau di sini doman. Ya. Ntar kalau ada apa-apa ya anaknya yang dilibatkan, anaknya yang ditagih juga. Biasanya bank seperti itu. Kalau mau mengatasnamakan BPKB dan STNK orang yang di atas 50 atau 60 tahun, biasanya ada penjamin anaknya yang usia di bawah 40 tahun atau di bawah 50 tahun. Ini jaminan. Idza kana dhamanu ala ma bainana. Boleh nagih ya ketika akad tanggungan tadi ada di antara dua-duanya, antara saya dan Ustadz Adi ya. Ustadz Adi pun hafal, saya hafal, sehingga Kang Ustadz Dodo boleh nagih ke saya dan boleh nagih ke Kang Ustadz Adi. Kalau udah lunas baru ya, nggak boleh nagih lagi. Wa idza gharama dhamin raja'a 'alal madmun anhu. Idza kana dhaman wal qadha bi idnihi. Kalau udah lunas nih, kalau udah lunas, saya udah bayar ke Kang Ustadz Dodo. Bagaimana kejadian Kang Ustadz Adi? Urusannya itu Kang Ustadz Adi dengan saya. Kalau umpama ketika nanggung utang itu, ya nanggung utang, saya bilang dulu ke Kang Ustadz Adi. Ustadz Adi udah, ya ketika ini saya bayarin lah utangnya, ya saya bayarin, ya saya tanggung, ya boleh. Kata Ustadz Adi boleh. Gitu. Biiznihi, dengan izin Kang Ustadz Adi, ya biiznihi. Wal qadau, dan ketika bayar juga ya dengan izinnya, saya punya uang, saya bayarin ya yang utang kamu itu Kang Ustadz Dodo, ya udah boleh ya boleh. Maka idza gorima, ketika menagih ya domin roja alal madmun anu, bisa saya nagih lagi ke Kang Ustadz Adi. Kang Ustadz Adi bayar apa? Yaitu kemarin utang yang saya bayarin ke Kang Ustadz Dodo 5 juta. Emang bukan ngasih? Bukanlah, itu sementara aja kamu ditagih mulu. Ya, kalau kamu punya uang bayar, maka kewajiban Kang Ustadz Adi wajib bayar kepada saya. Ya, wajib bayar, bukan lunas, bukan lunas. Kalau ketika nanggung, ya ketika tadi menjamin dan ketika bayar dengan izin Kang Ustadz Adi. Maka Kang Ustadz Adi ketika ditagih oleh saya, ketika ditagih tadi ruji alal madmun anhu, maka harus dibayar oleh Kang Ustadz Adi. Kecuali kalau tidak ngomong dulu, langsung saya bayar aja ke Kang Ustadz Dodo tanpa minta izin ke Kang Ustadz Adi, ya maka itu tidak ketempuhan, cek bahasa orang mah ketempuhan lah, itu wajib membayar kepada saya. Kang Ustadz Asep ya itu Kang Ustadz Asep bayar ke Ustadz Dodo, saya nggak nyuruh, ya Ustadz yang bayar, ya udah, ya saya mah terima kasih dibayarin utang mah. Ya urusan saya ke Ustadz Asep kan saya nggak minta itu mah, Kang Asep sendiri yang bayarin ya. Itu menjadi bukan menjadi sangkutan, bukan menjadi kewajiban bayar ya. Kalau saya bayarin utang Kang Adi ke Kang Ustadz Dodo tanpa minta izin. Kalau minta izin dulu ya ketika bayar dan ketika nanggung ada dalam sepengetahuan Kang Ustadz Adi, maka ketika saya nagih ke Kang Ustadz Adi wajib dibayar oleh Kang Ustadz Adi.
Tapi kalau umpama tidak meminta izin dulu, bahkan ketika membayar pun tidak minta izin dulu, ya, maka itu tidak menjadi kewajiban kamu sadari bayar hutang kepada saya, itu udah mutlak. Summa saraha bi mafhumi qouli sabiq idza ulima qadruha bi qoulihi huna wa la yasudu maul majhul. Ya, ini mafhum dari awal tidak sah menanggung utang yang majhul, yang tidak jelas. Qaqalihi bi fulanan kadza wa alaya dhamanu tsaman. Seperti contohnya, jual mobil ini kepada adik saya, berapapun harganya akan saya bayar. Ya, itu kan belum jelas. Jual mobil kamu ke adik saya, berapapun harganya akan saya bayar. Ini nanggung piutang tadi yang belum jelas harganya, ini tidak sah. Ya, karena akan merugikan, ya, akan merugikan saya atau merugikan si domin yang menanggung. Ternyata mobil Avanza tahun 2012 dijual laku tuh 130, ya, diterima oleh adiknya, ya, atau 120 juta, ya, 120 juta. Ketika ditagih, ya, oleh yang jual mobil atau yang punya mobil, bayar mobilnya, udah deal, harganya 120 juta. 120 juta, bukannya paling mahal pun mobil kamu itu 110 juta, adek kamu kan mau, berani 120 juta. Perjanjian awal berapapun harganya yang disepakati oleh adek kamu, ya, kamu akan tanggung jawab, ya, kamu akan tanggung jawab. Kesepakatannya 120 juta. Ini kemahalan, di dealer aja cuma 110 juta, ya. Nah, itu akan merugikan kalau majhul. Ya. Kalau majhul akan merugikan domin, makanya tidak sah. Tidak sah menanggung utang yang majhul, yang tidak jelas, yang samar, ya, yang samar. Wala malam yajib, dan tidak sah menanggung utang yang belum wajib. Kadomanu mi'atun tajibu ala Zaidin fil mustaqbal, ya. Ustaz Dodo pinjeminlah kepada adik saya berapapun atau 10 juta, nanti saya yang nanggung utangnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum wajib utangnya, belum wajib adiknya, belum minjem, ya, belum minjem. Ya, belum minjem 10 juta udah ditanggung duluan utangnya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Seperti domanu mi'atin tajibu ala Zaid bil mustaqbal, saya menanggung utang 100 dirham yang wajib besok. Zaid mau punya utangnya besok, ditanggungnya sekarang, itu tidak boleh karena belum wajib, ya, belum wajib. Kecuali iladar kalmabi, kecuali, ya, yang utangnya belum terjadi tapi adanya di dar kalmabi, adanya di akad jual beli. Kalau di akad jual beli penjamin itu, ya, ini hukumnya sah, ya, menjamin yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi, yang belum wajib tapi adanya dijual beli. Seperti athamanu in kharajal mabi mustahiqan ayadmanu lil ba'i al mabi in kharaja samanu mustahiqan. Seperti contoh, Kang Ustaz Dodo sama Kang Ustaz Adi. Kang Ustaz Dodo mau jual mobil ke Kang Ustaz Adi 100 juta, ya, Kang Ustaz Dodo. Kang Ustaz Adi ragu-ragu 100 juta, ini bener bagus enggak ya? Ya, udah dicobain tapi masih ragu-ragu. Nah, saya tampil, tenang Kang Ustaz Adi, saya jamin nih mobil ini bagus, baik, sempurna. Kalau ada apa-apa dalam mobil ini, saya yang tanggung jawab, akan kembalikan uang Kang Adi. Nah, ini boleh. Ya, saya sebagai penjamin tadi. Kalau umpama Kang Adi ragu-ragu karena belum kenal Kang Ustaz Dodo, sedangkan saya dikenal oleh Kang Ustaz Adi, maka boleh saya menjamin. Tenang Ustaz Adi, kalau ada apa-apa, ya, uang bisa kembali, saya yang nanggung lah, saya balikin lagi uang yang 100 juta, ya, saya beli lagi lah, ya, 100 juta kalau Kang Ustaz Adi ragu dalam mobil ini. Nah, atau sebaliknya, Kang Ustaz Dodo jual mobil 100 juta, Kang Ustaz Adi bayar cuma berbentuknya dolar. Kang Ustaz Dodo takut, ini takut dolarnya palsu, walaupun harga 100 juta takutnya ini dolarnya palsu. Nah, maka saya tampil, tenang Kang Ustaz Dodo, seandainya itu dolar palsu, maka 100 jutanya bisa diambil
dari saya sebagai penjamin, itu boleh ya. Menjamin yang belum wajib, tapi dalam urusan jual beli tadi sebagai penjamin, penguat ya kepercayaan tadi ya, penguat kepercayaan dari si pembeli atau si penjual, ini hukumnya sah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan dua bahasan kali ini. Yang pertama tentang masalah hawalah, perpindahan piutang atau perpindahan utang dari muhil ke muhal alih. Ini bisa terjadi ketika ada ridho si muhil yang memindahkan, tadi contoh awal Kang Ustaz Dodo ya, dan nerimanya mukhtal, saya sendiri ya. Meskipun di dalamnya itu ternyata kenyataan Kang Ustaz ya, yang dipindahkan hutang itu Kang Adi itu atau bangkrut ya, punya utangnya banyak ya, tetap aja itu hukumnya sah karena saya udah nerima, Kang Ustaz Dodo udah ridho. Yang kedua tentang masalah menanggung utang orang lain, ini hukumnya sah ketika hutangnya sudah tetap dan diketahui jumlah utangnya, perkiraannya. Tapi bagi orang yang mempunyai hak piutang ya, boleh nagih terhadap salah satu tadi, baik domin yang menjamin yaitu saya sebagai contoh tadi, atau yang punya utang langsung ke Kang Ustadz Adi ya, ketika penjaminan ada di antara keduanya tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin bahasan untuk pagi ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada jamaah dari bahasan tadi atau di luar tema tadi, barangkali ada pertanyaan mengenai ilmu fikih, dipersilakan waktunya untuk bertanya. Silakan, mau beli kafe, mau apa? Barangkali ada, silakan. Insya Allah dengan bertanya ilmunya lebih nempel, dengan dialog lebih nempel. Bari ngopi. Ntar mungkin sambil ngobrol mungkin. Kalau barangkali ada, ditutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim hatta tarisal radha man 'alaiha wa amda khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nasruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in 'adidana. Allahumma fadna yawm fika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hubna bittaqwa wal istiqamah wa 'aida min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma tawil umurana wa sahhi jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana wa ila akhirin qarribna 'an sari abidna waqdih wa ijana fid dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hassil maqasidana bil khair khususan maqasid hadhil jamaah fi hadzal masjid wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran wa yarzuqna auladan salihan wa salihatan barran taqiyyan nafi'an fid dini wa dunya al akhirah wa yarzuqna ziratal haramain wa yarzuqna ziratal makkah wal madinah wa rafa fi kulli sana min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin wa la dirrin bal bil isabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.